hijrahnya kita tujuannya itu capek, Bu. Tiap hari di tas kita ada kaca, dipuji, ngaca. Ya, kalau hijrahnya cuma pengen dapat pujian makhluk, ya capek. Tapi hijrah yang kita perbaiki batinnya kita. Kalau zahirnya, ya kita udah nutup aurat aja udah cukup. Ya. Karena Allah nggak lihat penampilan kita, nggak dilihat sama Allah. Setelah hijrah, yang dilihat Allah ini bukan penampilan kita, bukan baju kita, bukan mobil kita, apapun yang kita bawa nggak dilihat. Tapi setelah kita hijrah, mengklaim diri kita hijrah ke Allah, yang dilihat oleh Allah batinnya kita, bukan zahirnya, tapi batinnya, hati kita yang dilihat dan amal kita yang dilihat. Kenapa hati, Bu? Hati jauh lebih berharga dibanding apapun. Hati lebih mahal dari apapun. Hati lebih mahal dari pakaian kita. Hati lebih mahal dari mobil yang kita bawa. Hati lebih mahal dari rumah yang kita tempatin. Hati lebih mahal dari jabatan apapun. Bahkan hati lebih mahal dari mungkin make up kita, perawatan wajah kita. Kenapa? Karena Allah nggak lihat rupa kita. Allah nggak lihat harta kita. Allah nggak lihat apapun. Yang dilihat oleh Allah hati dan amal kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Berarti hati ini mahal, karena hati tempat Allah memandang. Allah tempat memandang hati kita. Allah lihat hati kita, bukan rupa kita. Rupa kita nggak dilihat Bu sama Allah, enggak. Maka sekarang dikasih masker semuanya sama Allah. Ya Bu ya. Jadi sama kayak saya. Bener ya Bu? Pakaian saya dibilang kayak ninja, kelihatan matanya doang. Nah itu tuh sekarang sama kelihatan matanya doang. Bener ya Bu? Bener ya? Ya. Kayak ninja pakainya serem kelihatan mata doang. Nah sekarang kata Allah nih kasih masker dia nih. Ngap-ngap deh soalnya. Ya Bu. Tapi ini syariat Allah. Ya. Iya nih. Masya Allah. Ya. Bedanya pakai masker karena supaya takut kena COVID kan gitu. Ya. Kalau saya enggak. Ini masker saya nih. Ya. Ini Masya Allah. Nikmat. Syukuri nikmat Allah. Kalau tambahin lagi nikmatnya. Ya. Makin taat aja udah ke Allah. Allah nggak minta kita apa-apa. Tapi Allah minta kita cuma ibadah itu doang Bu. Cuma itu yang diminta Allah, ibadah. Amal, perbaiki amal kita. Jadi hijrah, sempurnain amal soleh kita yang belum sempurna. Udah saatnya kita hijrah menuju ke Allah, berlari ke Allah. Namanya berlari Bu pasti capek, lelah. Apalagi di dunia. Dunia ini tempat kita bersusah payah Bu. Dunia itu tempat berlelah-lelah dengan segala ujiannya. Gak ada di sini manusia yang gak diuji sama Allah. Ada yang gak diuji sama Allah? Ada yang hidupnya gak pernah dikasih ujian? Hah? Tiap hari ada ujian itu ada. Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Kenapa? Ya karena itu tujuan Allah, menciptakan manusia yang beriman untuk diuji. Jangan ngaku beriman kalau kita gak mau diuji. Ujian untuk orang-orang beriman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarati wabasyiril sabirin. Dan pasti aku mengujimu kata Allah dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan jiwa. Wabasyiril sabirin. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi tinggal kitanya sabar. Di dunia banyakin sabarnya. Banyakin sabarnya, ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau sabar, insya Allah kita dikasih banyak berita-berita kebahagiaan oleh Allah. Dikasih kabar gembira oleh Allah. Yakin, karena di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Gak mungkin Allah sulitkan kita terus, enggak. Gak mungkin. Akan ada kebahagiaan, akan ada kemudahan. Asal kitanya sabar itu doang. Kan kata Allah wabasyiril sabirin udah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pasti akan ada kabar gembira dari Allah. Asal sabar kan gitu. Sabar dulu. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Masa kita nggak mau bersama Allah? Mau nggak bersama Allah? Sabar. Jalani ujiannya.
Habis ya waktunya ya. Oke. Ya, sabar jalani ujiannya. Ya. Kalau kita tahu pahala sabar seperti apa, bersama siapa kita sabar, dicintai siapa kita sabar, Bu, kita semuanya mau hijrah mendekat ke Allah. Kita semuanya mau mendatangi ujian kita, menjalani ujian kita dengan mendekatkan diri ke Allah. Kenapa? Karena Allah kasih pahala sabar yang luar biasa. Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang sabar. Allah tempatkan surga untuk orang-orang yang sabar. Dikasih pakaian sutra di surga nanti untuk orang-orang yang sabar. Ya, Allah ampuni dosanya orang-orang yang sabar. Lalu bersama siapa orang-orang yang sabar? Bersama Allah, Bu. Langsung dicintai oleh Allah. Ya. Tapi minta pertolongannya dengan pada Allah. Surat Al-Baqarah 153. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Kalau udah sholat, ya sabar kata Allah. Ya. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka hijrah sabar. Hijrahnya dengan kesabaran, menuju kepada Allah dengan kesabaran, tertatih-tatih, bangkit lagi, berlari, terus berjalan, berlari, makin berjalan, makin berlari ke Allah. Jangan mundur tuh kalau udah hijrah. Kalau udah hijrah jangan mundur, tapi maju dan jangan putus asa atas rahmatnya Allah. Sekalipun dosa-dosa kita besar, banyak, tapi rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Maka semangat maju ke Allah. Kan gitu. Ya, insya Allah hijrahlah dengan ketaatan kita, ketakwaan kita. Karena kalau kita takwa, janji Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan tempat yang terbaik dan Allah mudahkan, diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa may yattaqillaha waj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan tempat, ya, kemudahan, dan Allah mudahkan urusannya. Segala urusannya dimudahin tuh sama Allah, asal takwa. Lalu dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah, asal kita mau takwa.